Bunda, mohon maaf, dikasih suami ada kekurangannya, ada yang barangkali nggak sesuai harapannya, sikapnya apa? Ridho, menerima. Betul? Terus Bunda masih berbuat baik sama suami, walaupun Bunda tahu suami itu ada kekurangannya, maka saat Bunda berbuat baik ke suami, sikapnya harus lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. bertahan atau melepaskan. Nah, ketika sudah melepaskan juga kita akan bicara masalah memaafkan dan ikhlas menerima perpisahan. Itu kan juga tidak mudah. Bagaimana caranya itu biar bisa mempermudah hidup kita itu? Bunda, ada dua sikap yang harus kita miliki di rumah tangga. Ada berapa? Dua. Satu, sikapnya adalah ridho. Apa sikapnya? Ridho. Bahasa gampangnya menerima. Apa? Menerima. Yang kedua, sikapnya ikhlas. Sikapnya apa? Ikhlas itu melepas segala sesuatu hanya untuk Allah. Jadi tolong bedakan ya. Kadang tidak sedikit orang yang nyamain makna ridho dengan ikhlas, padahal beda. Ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Ulangi, ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Jadi kalau Bunda, mohon maaf, dikasih suami ada kekurangannya, ada yang barangkali nggak sesuai harapannya, sikapnya apa? Ridho, menerima. Betul? Terus Bunda masih berbuat baik sama suami, walaupun Bunda tahu suami itu ada kekurangannya, maka saat Bunda berbuat baik ke suami, sikapnya harus jelas tidak? Ridho, menerima, ikhlas, melepas. Betul? Bunda, suami punya kelebihan? Jawab, suami punya kelebihan? Punya kekurangan? Lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya? Mau uang belanja kali ya kurang. Mohon izin, mohon maaf Bunda, sayang. Kadang Bunda itu ya lebih pintar melihat kekurangan suami. Betul? Sampai lupa mengingat kebaikan suami. So kalau tanya begini, Bunda tulis 5 kelebihan suami, pasti Bunda mikir, apa ya? Dah asa nggak ada kelebihannya. Tapi kalau ganti pertanyaannya, Bunda tulis 5 kekurangan suami, pasti Bunda bilang gini, kalau 10 boleh nggak? Iya apa ya? Betul apa betul? Bahkan mohon maaf, apalagi yang namanya perempuan. Perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Suami punya salah 10 tahun lalu, ingat apa enggak? Sekarang bikin salah lagi, yang diingat kesalahan sekarang atau 10 tahun yang lalu? Dibahas. Kamu Maya dari dulu 10 tahun lalu, yang bikin salah sekarang, yang dibahas yang dulu. Betul tidak? Maka izin ya Bunda sayang, jangan mudah mengungkit-ungkit kesalahan kekurangan suamimu. Sama, suami juga sama. Yang namanya suami itu jangan mengungkit-ungkit kebaikan sama istri. Kamu tuh gak tahu diri ya. Kalau bukan aku yang nikahin kamu, bukan aku yang nikahin kamu. Usaha atuh. Kadang diungkit-ungkit, diomongin, betul? Dua hal yang harus kita ingat, dua hal yang harus kita lupakan. Apa?
Dua hal yang harus kita ingat, dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan pasangan kepada kita. Betul? Dan keburukan kita kepada pasangan. Ingat. Kebaikan pasangan sama kita, ingat. Keburukan kita sama pasangan, ingat. Suami teh pernah nggak ngasih kebaikan sama bunda? Pernah. Banyak tidak? Bunda jangan pernah bilang, saya mah berumah tangga selama 20 tahun teh tidak pernah bahagia. Bohong. Bahagia ada tidak? Ada. Oke lah, suami bikin salah, tapi kenapa bunda menutup semua kebaikannya gara-gara satu kekurangannya? Betul? Yang lain mah jalan-jalan ke taman ini, taman ini, taman ini. Bunda juga sama, jalan-jalan ke taman depan, ada taman di depan. Sok atuh lihat kelebihan pasangan. Betul apa betul? Dua hal yang harus kita ingat, kebaikan pasangan sama kita dan keburukan kita kepada pasangan. Dua hal yang harus kita lupakan, keburukan pasangan sama kita dan kebaikan kita kepada pasangan. Bunda belajar ya hari ini tuh untuk bilang sama pasangan tuh, ayah. Iya bunda. Ayah jadi suami teh sudah jadi suami yang baik selama ini. Sama, bunda juga sudah menjadi istri yang terbaik buat ayah. Ayah makasih ya. Iya. Sudah jadi suami yang baik ya. Iya, cuman bunda doang yang mau sama ayah soalnya. Apa jangan-jangan bunda teh kena pelet sama ayah? Makanya bunda sayang, ayolah belajar, betul? Kebaikan pasangan itu jadi ujian syukur. Kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Makanya kata Aama masalah teh singkatan. Ya. Masalah masa mengenal Allah. Masya Allah, masalah. Ulangi. Masalah masa mengenal Allah. Tepuk tangan boleh buat kita semua. Oke. Memang ada video pendek kadang-kadang sebuah rumah tangga. Ya kan istrinya pulang, set melihat suaminya selingkuh. Dia ingat kalau uang belanja ku menangis membayangkan itu ya betapa perihnya. Ini istri pulang melihat suaminya selingkuh, dia ingat mau marah, pas dia mau marah dia ingat uang belanja 1 miliar sebulan. Wah. Pura-pura buta, nggak lihat. Daripada uang belanja 1 miliar hilang kan. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Ada. Silakan, ya ibu, ya oke. Nah, kerudungnya hijau. Pemeran sinetron kelihatannya ini. Iya. Ku meringis. Silakan Ibu. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eliati dari Cibinong Bogor. Iya. Pak AA, saya mau solusi. Pak AA atau apa? Saya mau curhat. Boleh. Saya punya permasalahan dengan suami. Permasalahan saya ini di rumah tangga kami ini permasalahannya hubungan suami istri diranjang. Ayo terus. Kadang-kadang tuh pernah ya ya. Pernah. Kami tuh saling diem-dieman sampai lebih dari seminggu. Diranjang. Apa di rumah? Setelah Di rumah. ya di rumah. Iya. Tapi tidur bareng di kamar. Enggak, masih satu ranjang kan ada yang mohon maaf Bu. Sebentar. Ada masalah, ada orang yang pisah ranjang. Nah, Ibu masih satu ranjang kan? Waktu Iya. Tapi ya. diem-dieman. Iya. Oke. Pernah juga kami pisah ranjang. Oh. Pisah kamar. Pisah kamar. Kamar. Pernah. Izin, Ibu sudah punya anak? Sudah Berapa? 3.
Bisa ranjang anak ketiga. Dieman aja. Iya, tiga. Gimana kalau komunikasi yang terjalin hebat? 11 ibu. Lanjut Bunda, silakan. Iya. Kalau untuk berpisah kita kesian sama anak-anak. Oke, anak-anak Tapi nih. kalau depan anak-anak kita pura-pura harmonis. Idih. Penipu. Terus Bu? Mohon solusinya untuk kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahu permasalahannya apa nih ya. Nggak tahu masalahnya Ibu apa. hanya bercerita masalah di ranjang. Di ranjang. Tapi tiba-tiba pisah ranjang. Diem-dieman. Diem-dieman. Tapi anaknya. Tapi ada ketiga. Mohon solusi untuk masalah kami. Masalahnya di mana nih? Nih masalahnya nih. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jadi masalahnya apa ini? Coba periksa, pokoknya tebak sendiri deh masalahnya apa deh. Bunda. Di rumah tangga urusan ranjang, penting tidak? Ada istilah begini. Pastikan 3 ur di rumah tanggamu agar engkau bisa mendapatkan kebahagiaan. Ur yang pertama, Kasur aja Bu, pelan-pelan Bu. Langsung kasur. Langsung kasur aja. Gimana sih? Baru jam berapa Bu? Kan ada ur yang Masih lain. jam 6 pagi ini. Mending langsung kasur. Baru juga bangun. Ya jam 6 nih baru Ya sholat udahlah biar subuh. cepat. Ya Yang dah. pertama apa? Nggak, Kasur. kasur lah, kasur. Yang kedua dapur. Yang ketiga sumur. Betul? Ini rumus, izin. Yang namanya istri biasanya harus punya kekuasaan pada 3 ur. Maksudnya senangkan dia pada 3 ur. Yang pertama kasur. Yang namanya istri pasti pengen punya kamar sendiri. Betul apa betul? Jadi mohon maaf kalau ada yang masih. Jadi mohon maaf kalau ada yang masih tinggal ame mertuanya. Biasakan kita punya kamar sendiri. Karena yang namanya istri itu pengen punya keleluasaan untuk punya kamar tidur sendiri. Betul? Dan suami juga pengen sebenarnya berduaan dengan pasangan di kamar sendiri. Makanya Bunda, urusan ranjang penting tidak? Dan mohon maaf Bang Bedu, bukan hanya buat suami, buat istri penting tidak? Ibu mohon maaf jarang disentuh oleh suami. Coba, ibu jarang disentuh oleh suami dengan ibu yang sering disentuh sama suami, beda atau tidak? Beda. Maka di antara nikah itu hikmahnya apa? Bercampur dengan kebaikannya. Nanti punya keturunan soleh dan soleha, melanjutkan perjuangan, betul? Makanya Bunda coba tanyakan, saya berumah tangga tapi sudah lama nggak bercampur. Ini apa coba. Kasihan Apa? Dia udah lama nggak dicampurin malah nyampurin rumah tangga orang. Jadi makanya Bunda izin. Bunda bilang gini, tapi kan suami saya nggak minta. Suami saya nggak minta, maka Bunda sebagai istri kalau suami nggak minta, Bunda nawarin. Ayah? Enggak, memang ini jadi tabu Betul. dibicarakan tapi penting. Ayah Betul mau nggak? kopi? Ayah mau kopi? Nah, tahu coba. Ya, Ayah. Iya, Ayah sepertinya letih sekali. letih sekali. Ayah mau kopi? Oke. Terus? Ayah mau susu? Oke. Kan minum ini Bu. Mau goreng-gorengan? Terus? Ayah mau Bunda pijitin? Boleh nggak seorang istri begitu? Boleh. Makanya kan sering AA bilang tuh di setiap episode tuh di sini kalau kita bahas, puaskan 3 hal pada tubuh suamimu. Puaskan matanya, puaskan perutnya, puaskan yang ada di bawah perutnya. Ini seolah-olah tabu tapi penting dibahas. Betul? Makanya kenapa dalam ilmu di pesantren suka ada bab namanya fikih munakahat. Betul?
Bahkan ada satu kitab namanya kitab Uqdulizain. Kitab Uqdulizain itu membahas tentang hubungan suami. Berarti penting dibahas tidak? Makanya suami itu kudu dipastikan makannya. Jadi kalau suami pulang, bunda tanya, ayah mau makan dulu, mau mandi Dulu. mau aku dulu. Ibu Greta kan ada di meja makan tuh, set. Gak usah begitu. Dia makan dulu kan. Iya. Dah pokoknya mah kasurnya selesaikan, dapurnya selesaikan, sumurnya diperbaiki. Betul? Oke, jelas Bu ya. Kasur, sumur, dapur. Oke, penanya selanjutnya. Silakan. Yang mana? Iya. Oke. Oh, ibu ini. Masya Allah. Siapa? Sebentar, janji dulu Bu ya. Abis nanya jangan pergi ke toilet ya. Oke, siap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Iya bunda. Tapi ini tentang ponakan saya, bukan saya. Iya bunda. Iya. Itu ponakan saya. Nama itu. bunda siapa? Nama saya Maesaroh dari Majelis Taklim Baitur Rahman Anjatan Maesaroh? Indramayu. Indramayu. Iya Maesaroh. Pacar Sidul. Sarah. Iya. Sarah ya. Iya. Iya. Maksud saya mau curhat tentang ponakan saya. Tentang ponakan. Iya. Ponakan saya itu suaminya sangat temperamental begitu. Iya, sering KDRT begitu. KDRT. Iya. Sering begitu ya KDRT. Iya. Terus dia selalu menjolimi ponakan saya. Dia selalu nggak percaya sama ponakan saya begitu, Ustadz. Jadi saya suka menangis, kasihan gitu. Ibu gimana nangisnya? Suka pengen menangis Iya. gimana? Sedih ya Bu ya? Sedih lihat ponakan saya digituin sama suaminya. Iya betul. Begitu. Ya ya. Terus? Terus ya minta solusinya sama bagaimana gitu. Iya. Itu yang begitu itu siapa Bu? Ponakan saya yang digituin sama suaminya. Berarti ponakan ibu cewek Bu ya? Cewek. Perempuan. Oke. Iya. Terus ibu? Saya bibinya. Ya iya pasti karena ponakan itu bibi. Atau pamannya mungkin ibu bisa juga. Maksud saya, ibu sedih kan? Iya. Melihat ponakan ibu diperlakukan oleh Iya seperti suaminya itu sama seperti suaminya. Itu. Iya. Terus? Ya bagaimana solusinya? Solusi untuk? Iya untuk ponakan saya itu. Yang gimana? perempuan Iya itu? yang perempuan itu. Yang suaminya? Laki. Iya laki. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Solusinya Bu, maaf tadi nggak denger tadi apa pertanyaannya Bu? Balik lagi. Ya Allah. Tadi cuma punya ponakan. Iya. Perempuan. Nah saya bibinya. Saya bibinya nih. Anak ponakan saya itu begitu. Apa itu KDRT itu? Ya kan? Nah, saya Suaminya laki-laki. Suaminya laki-laki. Ya Bu ya, Bu Basaro ya. Nah, ibu tadi minta apa Bu? Minta solusinya. Nah, ibu minta polisi. Ya. Minta polisi. Bibinya perempuan. Ibu kok saya kasih tahu? Ya udah. Udah jawab dah. Ya, Iya. silakan ya. Iya Dian. Iya. Ya. Udah terima kasih.
Inilah contoh perempuan tak butuh jawaban. Yang dibutuhkan hanya didengarkan. Dengar aja. Dah, ponakan saya perempuan. Istrinya. Istrinya, beliau bibi. Bahkan, ini bibi punya ponakan perempuan. Suaminya yang laki. Begitu. Iya, udah. KDRT, dia minta polisi. Gimana polisinya? Iya. Ya, itu intinya adalah ponakan ibu perempuan. Suaminya laki. Nah, ibu pokoknya doakan mudah-mudahan ponakan ibu diberikan kesabaran. Insya Allah. Ponakan ibu punya suami. Suaminya adalah ya, sudah pokoknya ibu mudah-mudahan sabar dan ponakan ibu juga sabar dengan ibu. Insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Cukuplah, yang lain ya, silakan. Ya. Pokoknya intinya sabar ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin AA, nama saya Ibu Siti Masyitoh dari Cimbuluit, Bandung. Iya. Ibu ponakan itu bukan. Oh, bukan. Oh, beda lagi. Bukan, bukan. Beda. Saya tantenya. Oh, tantenya. Jadi liar gitu. Sekeluarga ngaji semua, alhamdulillah. Iya. Ayo. Tantenya. Ibu Siti Masito. Iya, dari Majelis Taklim Al-Karimah Cimbuluit, Bandung. Iya, tadi kan Siti Maesaro. Iya. Siti Masito. Iya. Iya, oke. Terus lanjut. Ada korelasinya dengan tema kali ini, yaitu bertahan atau melepaskan ya Ayah. Saya ada kisah nyata kerabat. Beliau itu sudah menikah lebih dari 8 tahun, namun belum diberi karunia momongan, Ustadz. Sebetulnya sebelumnya itu rumah tangganya teh adem ayem gitu, rukun, damai, sejahtera, sentosa. Iya. Iya, biarin Bu, biarin. Adil, makmur, sejahtera, sentosa ya. Biarin Bu, kita dengerin. Biarin. Namun mungkin kalau dalam rumah tangga itu mempunyai momongan adalah sebuah anugerah yang paling indah yang paling diharapkan. Ada satu titik di mana suaminya itu menjadi lain sikapnya. Berubah sikap. Mungkin karena ingin punya anak tersebut. Jadi sikapnya itu berubah menjadi dingin gitu. Terus sering pulang malam. Sikapnya juga jadi kayak asik sendiri gitu loh. Saya ingin tahu tanggapan Ustadz tentang poligami. Jadi ketika istri itu sudah kayak putus harapan untuk mendapatkan momongan, kebanyakan para istri itu menganjurkan suaminya untuk menikah lagi. Kita tahu semua poligami itu jaminannya surga ya AA, ya mohon koreksi. Tapi kalau ada jalan lain menuju surga tanpa poligami, ini nih yang namanya surga tak dirindukan yang ini nih. Gitu. Secara syariat mungkin solusinya yaitu menikah lagi dengan wanita lain, tetapi apakah ada solusi lain selain poligami, dan kalaupun poligami itu bagaimana? Begitu. Kan surga ya, ada nggak solusi supaya nggak masuk surga? Ada solusi lain nggak supaya nggak poligami? Iya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini nih kalau masalah poligami, AA kayaknya harus istirahat dulu ya. Biar berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat dan memang bisa diterima oleh semuanya, karena ini urusan yang ya, Ibu ponakannya Ibu Masyaro kan, tantenya.
Ya, kita akan mendengarkan jawaban Ibu Siti kita akan mendengarkan jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Siti Masito dari Ahilman tentang ada nggak cara lain agar tidak poligami tapi tetap bisa mendapatkan surga. Kita dengarkan setelah ini jawaban dari Ahilman. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.